Halo sahabat Asmanet dimanapun berada, masih bersama saya Heri di channel Asmanet Media Tama yang membahas seputar dunia komputer, jaringan, dan masih banyak lagi. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana agar TP-Link WR840N itu berjalan stabil, apalagi bagi yang suka bermain game. Tapi dengan syarat memang dari ISP-nya itu berkualitas. Kalau dari ISP-nya sudah berkualitas ya tentu tambah bagus. Tapi kalau ISP-nya udah payah ya sama aja ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya kenapa WiFi itu kecepatannya misalnya kita berlangganan 20 Mbps, tapi kenapa kok lemot, apalagi untuk bermain game itu suka istilahnya jumping ya. Jadi misalnya pink hijau, kemudian kuning, hijau lagi, kemudian jumping ke merah, ya tentu akan terjadi lag ya. Nah, di situ kita cari, kita analisa dulu apakah di sekitar rumah kita itu banyak pengguna WiFi ya. Kalau jaringannya misalnya sangat berdekatan ya tentu dengan settingan standar tidak cukup ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, langsung saja kita buka browser, kemudian masuk ke web UI nya dari TP-Link ya. Alamat default dari TP-Link WR840N adalah 192.168.0.1 ya. Tapi berhubung yang saya akses adalah router dari WISP ya, sebetulnya sih sama saja ya, menunya sama, cuma tampilannya agak sedikit beda ya. Jadi ini nanti yang saya buat praktek adalah saya remote dari router WSP ya, tapi sama saja intinya. Oke, akses saja ke 192.168.0.1 ya. Jadi saya akan masuk ke router dari WSP saya ya, karena routernya di belakang soalnya. Oke, misalnya tampilannya segini ya. Untuk user dan passwordnya semuanya masih standar, yaitu admin, kemudian admin, kemudian klik login ya, atau tekan enter kalau menggunakan PC atau laptop. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sebelum kita men-setting ini ya, yang perlu diperhatikan apakah di tetangga kita itu banyak sinyal WiFi atau tidak ya. Itu sangat penting karena apa, sinyal yang istilahnya itu high traffic itu berbeda dengan channel sinyal yang masih jarang segini ya. Ya, ini yang terdeteksi cuman karena rumah saya dari rumah tangga lumayan jauh, yaitu ini adalah semuanya access point ya, access point, jadi nggak masalah ya. Jadi yang pertama itu cek apakah tetangganya itu semuanya menggunakan WiFi atau tidak, apalagi ini jalannya sampai bertumpuk-tumpuk itu banyak, itu bisa terjadi ya. Jadi yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua, pilihlah channel yang masih kosong ya. Dengan software WiFi analyzer kita bisa mengetahui dan juga disarankan menggunakan channel berapa ya. Nah, ini misalnya access point saya adalah menggunakan channel 1, 6 sama 11 ya. Jadi pilihlah channel yang belum digunakan ya, belum digunakan. Misalnya kalau misalnya channel 2, channel 3 dan lain-lain ya, kalau belum digunakan ya baiknya kita pasang di situ aja. Tapi kalau terpaksa juga ya pilih aja yang
yang sekiranya itu menurut Anda masih apa namanya, masih jarang, misalnya yang pakai channel 2 itu cuman 2, sedangkan channel 5 itu yang menggunakan 10 misalnya ya, itu pilih aja channel yang sedikit pemakainya ya. Itu yang pertama. Yang diperhatikan adalah apakah di sekitar kita itu banyak sinyal wifi atau tidak ya, jadi pilih channel yang sekiranya masih kosong. Kemudian langkah selanjutnya kita ke menu wireless. Nah, sebenarnya untuk settingan apa namanya, untuk tampilannya ya sama aja sih ya. Anda tinggal mau mengubah ini ya, channel mode-nya itu standarnya adalah BGN mixed, tapi saya sarankan itu ubah aja ke 11 and only ya. Kenapa 11 and only? 11 and only adalah teknologi yang dipakai terakhir kali ya. Ini ada PDF-nya, jadi nanti Anda bisa baca sendiri ya. Untuk tingkat kecepatan bisa mampu mampu membawa bandwidth berapa ya, itu nanti ada semua di sini. Ada jangkauannya kira-kira berapa meter ya. Di sini ada kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama adalah Anda pilih modenya 11 and only, kemudian pilih channelnya ya. Ini ada channel 1 sampai 13. Pilih channel yang kira-kira itu enggak banyak yang pakai, misalnya yang tersisa cuman channel 3 atau channel 2 ya. Channel 2 yang pakai cuman 3 orang misalnya ya, pilih aja channel 2. Kemudian untuk channel bandwidth ya, nah channel bandwidth itu ibarat pipa ya. Jadi kalau pipanya kecil dia akan jauh, kalau pipanya besar dia akan dekat, tapi dia membawa bandwidth yang maksimal ya. Kalau jaringannya misalnya itu sangat high traffic, itu jangan dipilih auto ya, pilih aja 20 atau 40 ya. Kalau pengguna router ya nanti pilih aja yang stabil yang mana ya, karena kalau high traffic itu kasusnya berbeda ya. Karena kenapa di sini saya set 20, karena ini sistem WISP, jadi mengikuti settingan otomatis dari access point ya. Ini walaupun diubah nanti dia akan balik lagi kalau berbeda sama access point-nya. Kemudian pilih yang wireless advance. Kemudian untuk transceivernya itu menyesuaikan daya pancar ya. Kalau high itu dia jauh, kemudian medium itu sedang, kalau low itu dekat. Tapi saya sarankan untuk medium itu kurang stabil ya malah ya, jadi Anda pilih yang high. Kemudian untuk Bitcoin interval itu set aja ke 50. Kemudian untuk RTS thresholdnya itu pilih, ini coba-coba ya, karena setiap tempat berbeda-beda ya. Seperti yang saya bilang tadi, banyak sinyal wifi atau tidak ya. Kemudian untuk RTS thresholdnya itu diisi dengan 2304. Kemudian untuk fragment thresholdnya itu coba ubah ke 1000 ya, 1000. Kemudian di save, nanti Anda coba apakah ada peningkatan atau tidak ya. Dan mengubah RTS threshold dan fragment threshold ini tidak sembarangan ya, karena kalau sembarangan kita ubah itu jaringan kita bukan malah tambah stabil tapi tambah buruk ya. Makanya ini nanti akan saya lampirkan di deskripsi, Anda bisa baca ini ya rangkumannya. Kenapa kita pilih yang tipe 802.11n maupun yang ini ya, jenisnya baik jenis, kenapa pilih jenis N, G, B dan lain-lain ya. Oke, itu aja. Kemudian ini jangan lupa dicentang untuk short enable set GI nya itu dicentang ya, jangan lupa. Dan untuk transmit powernya high, Bitcoin intervalnya 50. Kemudian untuk RTS thresholdnya ini coba-coba ya, yang saya bilang tadi kasusnya untuk high traffic itu berbeda, karena sama yang
di tempat saya yang masih jarang begini ya. Ini karena saya masih jarang, karena kebetulan ya rumahnya jauh-jauh dari sini. Oke, itu aja dan semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini silahkan like, jika tidak suka silahkan dislike, atau kalau ada pertanyaan silahkan tanya di komentar, nanti di lain waktu akan saya jawab. Dan nanti setelah TP-Link ini sebenarnya masih banyak ya, nanti ada tipe router lain namanya router lumayan murah tetapi lebih sinyalnya lebih dari TP-Link. Apa itu? Nah, jadi yang belum subscribe silahkan subscribe ya agar tidak penasaran. Nanti kalau pembahasan soal TP-Link ini selesai, kita akan membahas tipe router yang sudah saya bilang tadi. Harganya murah, sinyalnya jos banget, apalagi sedikit kita oprek ya. Tentu tidak akan saya beritahukan sekarang ya. Oke, itu saja dan terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda.